Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa mujizat penyembuhan orang kusta menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Allah tidak menghendaki kita menderita. Allah datang untuk membawa damai sejahtera, pengharapan, sukacita bagi kita semua. Dan ini yang harus menjadi pegangan hidup kita orang Kristiani. Agar kemanapun kita pergi, ada harapan, ada kedamaian, ada pengampunan, ada belas kasih. Ini yang membuat orang berbondong-bondong mencari Yesus. Dia punya kualitas yang sungguh luar biasa. Tidak sekedar ngomong, tapi kehadiran membawakan sukacita, pengharapan yang sungguh nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Penyembuhan orang kusta bukan hanya melenyapkan penderitaannya saja, tetapi justru juga mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia sosial. Pada zaman itu orang kusta dikucilkan, tapi dengan menyembuhkan orang kusta, Yesus membawa dia kembali untuk bersatu dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang kita pelajari dari orang kusta dalam bacaan Injil pada hari ini. Dia berteriak dan berkata, dia menyembah Yesus dan dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pertama-tama dia menyembah Tuhan. Mari kita berjuang untuk menyembah Dia setiap hari. Kemudian orang kusta tadi tidak memaksa, "Tuhan harus sembuhkan saya." "Kalau engkau mau Tuhan, let it be done to me according to your will." Dia memberikan sepenuh kepercayaannya pada Allah. "Kalau engkau mau Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi atas hidupku." Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau berkata demikian? "Tuhan, apapun bentuk pergumulan hidupku, apapun situasi yang sedang saya hadapi detik ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi hidupku. Kalau boleh Tuhan." Percaya pada penyelenggaraan ilahi, maka mujizat itu terjadi. Mari Bapak, Ibu, kita punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa mendengarkan seruan kita, dan percaya mujizat masih ada. Serahkan hidupmu, bukan menurut apa yang kau kehendaki, tapi menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Dan percaya, engkau akan menyaksikan mujizat yang datang dari Allah. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali mempersembahkan semua mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Semoga Engkau menjamah mereka, memberikan mereka pengharapan, dan kalau boleh Tuhan, sembuhkan mereka. Biarlah mereka terus menjadi pewarta, memberi kesaksian kemanapun mereka pergi kelak. Berkati juga orang-orang yang mendampingi mereka dengan rahmat kesabaran. Berkatilah para dokter, para perawat, yang ikut ambil bagian dalam menyembuhkan mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.